Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rianti dengan NIM 241186206214. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi syarat UTS. Nah, berikut pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Kita mulai yang pertama yaitu belajar. Belajar merupakan perubahan seseorang dalam keadaan sengaja dan sadar untuk memperoleh suatu konsep melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Nah, dengan belajar, seseorang akan menghasilkan pengetahuan, ilmu, sikap, dan keterampilan pada dirinya. Nah, menurut Kumalasari 2013, ia menyebutkan belajar merupakan proses perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Menurut Hamdani 2011, terdapat 4 ciri-ciri belajar. Nah, yang pertama ada belajar dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan, digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan belajar. Yang kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri. Maksudnya, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi, belajar itu bersifat individual. Yang ketiga, belajar merupakan proses antara individu dan lingkungannya. Nah, berarti belajar itu tidak hanya melibatkan individu pribadi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat, belajar mengakibatkan perubahan pada diri orang yang belajar. Nah, maksudnya orang yang belajar akan mengalami perubahan seperti dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak paham menjadi paham. Baik, kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu mengenai pembelajaran. Nah, pembelajaran itu sendiri merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dalam upaya membelajarkan peserta didik, sehingga terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Menurut Darsono, dalam Hamdani tahun 2011, ia berpendapat terdapat 8 ciri-ciri pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu belajar dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis atau tersusun dengan teratur. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang dapat menarik dan menantang siswa. Keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Kelima, pembelajaran dapat menyediakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologi. Yang ketujuh, pembelajaran menekankan keaktifan siswa. Dan yang terakhir, kedelapan, pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Pertanyaan kedua, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Tujuan belajar. Nah, tujuan belajar menurut paradigma mendasarkan diri pada 3 fokus belajar, yaitu yang pertama ada proses, yang kedua transfer belajar, dan yang ketiga bagaimana belajar, sebagaimana disebutkan oleh Yamin tahun 2012. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu proses, yakni mendasarkan diri pada nilai sebagai dasar untuk memersepsi apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Yang kedua, transfer belajar, mendasarkan diri pada premis. Siswa dapat dipetik dari premis tersebut, bahwa meaningful learning, pembelajaran bermakna, harus diyakini memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan rote learning atau pembelajaran hafalan. Dan deep understanding atau pemahaman yang mendalam lebih baik dibandingkan senseless memorization atau hafalan tanpa makna. Yang ketiga, bagaimana belajar? Memiliki nilai yang lebih penting dibandingkan dengan apa yang kita pelajari, what to learn. Nah, alternatif pencapaian learning how to learn adalah dengan memberdayakan keterampilan berpikir siswa. Dalam hal ini diperlukan fasilitas belajar untuk keterampilan peserta didik. Prinsip-prinsip belajar. Nah, menurut Rothwell, dalam Karwono dan Mularsi tahun 2012 mengemukakan prinsip-prinsip belajar, yaitu yang pertama, ada prinsip kesiapan atau readiness, kesiapan siswa untuk belajar. Nah, yang kedua prinsip motivasi untuk proses yang terarah. Nah, yang ketiga prinsip persepsi, percaya dengan bagaimana dia memahami situasi. Nah, yang keempat prinsip tujuan, sasaran khusus yang harus ditempuh oleh seseorang. Nah, yang kelima prinsip perbedaan individual, maksudnya proses pengajaran yang semestinya memerhatikan perbedaan peserta didik di dalam kelas. Nah, yang keenam prinsip belajar kognitif,
berarti keterampilan dalam memecahkan suatu masalah. Yang ketujuh, yang terakhir, prinsip belajar evaluasi, menguji kemajuan dan pencapaian tujuan. Nah, kita lanjut ke pembahasan pembelajaran. Nah, pembelajaran mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, tingkah laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, ada 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran. Nah, yang pertama, pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Nah, yang kedua, hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Nah, yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Nah, prinsip ini mengandung bahwa pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai. Nah, yang terakhir, yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Nah, yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, perbedaan, contoh implementasi dalam pembelajaran, serta referensi yang saya dapatkan melalui sebuah tabel. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Nah, teori behaviorisme ini dapat kita lihat pada tabel tersebut, merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Nah, teori behaviorisme ini juga merupakan pendekatan dalam psikologi yang fokus pada perilaku yang dapat diamati serta diukur. Nah, mengabaikan proses mental internal seperti pikiran dan perasaan. Nah, jadi teori behaviorisme ini lebih mengarah kepada tingkah laku seseorang. Nah, teori konstruktivisme yaitu merupakan pembelajaran diawali dari pengalaman nyata yang dialami oleh seseorang. Pengalaman tersebut direfleksikan secara individu. Nah, seseorang akan berusaha memahami apa yang dibaca dan apa yang terjadi serta apa yang dialaminya. Nah, untuk pengertian tadi saya dapatkan dari referensi buku Belajar dan Pembelajaran dari Dr. Abdoluddin, SPDI, MPDI, dan kawan-kawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara teori behaviorisme dan teori konstruktivisme. Nah, dapat kita lihat pada tabel, perbedaan yang pertama terletak pada peranan guru. Pada teori behaviorisme, guru sebagai tenaga pengajar dan memberi ilmu pengetahuan kepada pelajar. Nah, guru di sini lebih banyak berkuasa di dalam kelas. Nah, sedangkan teori konstruktivisme, guru hanya sebagai fasilitator. Nah, guru lebih bersikap demokrasi. Nah, untuk perbedaan yang kedua dapat kita lihat dari peranan murid. Nah, teori behaviorisme, murid tidak aktif dalam membina pengetahuan baru, karena guru akan membina pengetahuan baru untuk mereka. Sedangkan teori konstruktivisme, murid lebih aktif membina pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sedia ada. Nah, perbedaan yang ketiga dapat kita lihat dari kelebihannya. Teori behaviorisme, kelebihannya yaitu guru membuat perancangan yang teliti sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, sedangkan teori konstruktivisme, murid akan berpikir secara kreatif dan kritis dalam usaha untuk membina pengetahuan baru. Nah, dari penguraian perbedaan-perbedaan tadi antara teori behaviorisme dan teori konstruktivisme ini, saya dapatkan referensinya dari id.script.com oleh Azura Zainal Abidin. Kita lihat pada tabel, teori behaviorisme ini dapat diterapkan melalui pemberian penghargaan atau hukuman sebagai motivasi belajar siswa. Misalnya, siswa yang rajin mengerjakan tugas diberikan pujian atau hadiah, sementara siswa yang melanggar aturan dikenai sanksi ataupun punishment. Nah, sedangkan implementasi teori konstruktivisme ini yaitu guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan pengetahuan sendiri. Nah, bukan sekedar menyampaikan informasi. Misalnya melalui diskusi kelompok, eksperimen, proyek, siswa diajak untuk mengeksplorasi materi pelajaran dan mengembangkan pemahaman secara mandiri. Implementasinya yaitu di kelas, guru meminta siswa untuk membuat proyek tentang ekosistem. Nah, guru hanya memberikan panduan umum dan membiarkan siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari informasi, mendiskusikan temuan mereka, dan menyajikan proyek dalam bentuk peta ekosistem. Nah, siswa ditantang untuk menggunakan pengetahuan sebelumnya tentang rantai makanan dan menghubungkannya dengan konsep ekosistem.
Nah, di akhir proyek, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka dan berdiskusi dengan kelompok lain. Adapun implementasi lain dari teori behaviorisme yaitu drill and latihan berulang, seperti latihan soal matematika berulang-ulang agar siswa menguasai rumus. Nah, yang ketiga ada model stimulus respon. Guru memberi pertanyaan atau stimulus, siswa menjawab respon. Lalu guru memberi umpan balik. Nah, di teori konstruktivisme ada implementasi mengenai pembelajaran berbasis proyek. Siswa membuat proyek nyata untuk memahami konsep. Nah, ada juga diskusi kelompok dan kolaborasi. Siswa saling bertukar pikiran dan membangun pemahaman bersama. Nah, ada juga studi kasus dan pemecahan masalah. Siswa dihadapkan pada masalah nyata dan diminta untuk mencari solusi sendiri. Referensi dari implementasi tadi saya dapatkan dari halaman web s2dikdas.unesa.fip.ac.id oleh Nurul Istighfaroh. Baik, jadi itulah uraian singkat atas jawaban dari 3 pertanyaan. Nah, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.